Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Insya Allah hari ini kita akan sholat Idul Adha. Kita merayakannya di Perum Bumi Citra Galuh, ya. Karena memang kondisi COVID, kita akan bersama keluarga ke sana ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat Islam, memberikan kepada kita nikmat sunnah, sehingga kita berjalan di atas tuntunan Nabi Muhammad SAW, akidah, ibadah, muamalah dan akhlak. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada yang mengikuti agamanya, mengikuti sunnahnya dengan sebaik-baiknya hingga yaumul qiyamah. Gema takbir berkumandang di seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala, mengumandangkan asma-Nya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Di hari yang berbahagia ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah taala telah memberikan kepada kita kaum muslimin sebuah nikmat yang besar, sebuah nikmat yang agung, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kita hari-hari besar yang dahulu kita kenal penuh dengan kesyirikan, penuh dengan pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, Allah taala mengganti kepada kita hari raya besar yang dengannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kita tetap berada dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang Idul Adha ini, satu ibadah yang Allah syariatkan kepada kita adalah berkurban. Satu ibadah yang besar, satu ibadah yang merupakan syiar tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana sejarah mencatat manusia dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, kemudian datang setelahnya Nabi Nuh alaihissalam, ketika kesyirikan pertama kali terjadi, manusia terjatuh dalam kesyirikan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan melakukan sembelihan untuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagian manusia mereka melakukan sembelihan sekedar untuk menjaga diri dari gangguan jin. Ketika hendak membangun sebuah tempat agar terjaga, terlindung dari godaan jinnya, dari gangguannya, maka manusia melakukan sembelihan untuk jin tersebut. Maka tentunya ikhwafillah, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, melakukan sembelihan dalam rangka untuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah perbuatan syirik akbar, yang mana seseorang jika melakukan hal ini maka telah copotlah darinya hakikat tauhid, telah copotlah darinya secara utuh hakikat tauhid secara menyeluruh. Naudzubillah min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita satu tuntunan, di mana jika kita ingin melakukan sembelihan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan seperti ibadah kurban, akikah, ataupun sembelihan-sembelihan yang lainnya, yang mana tentunya ini merupakan bagian daripada tauhid kita untuk menyelamatkan akidah tauhid kita kelak di yaumul akhir. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita melakukan sembelihan kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakan olehmu, sesungguhnya salatku, kurbanku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah, dan terhadap hal ini aku diperintahkan dan termasuk orang yang pertama kali tunduk untuk menerima perintah Allah ini. Perintah untuk apa? Perintah untuk melaksanakan sholat hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk melakukan kurban, ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bahkan memberikan seluruh hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mati kita pun semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surah Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar, nikmat yang besar, sungai yang ada di surga, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sebagai syukur kepada nikmat Allah tersebut untuk melakukan sholat hanya kepada Allah dan untuk melakukan ibadah kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna a'tainakal kautsar
sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Al-Kautsar. Namun fil jannah, demikian kata para ulama di tafsir, sebuah sungai yang ada di surga. Fasholli li rabbika wanhar, maka sebagai syukurmu kepada nikmat tersebut, fasholli li rabbika, maka dirikanlah sholat li rabbika, hanya untuk Tuhan, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan lakukan pula sembelihan atau kurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dua ayat yang mulia ini, masyaallah muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, menerangkan kepada kita bahwa ibadah tauhid, bahwa ibadah kurban itu merupakan bentuk nyata tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kurban yang besar ini tersusupi dengan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah kurban ini terkotori dengan niat-niat untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalullah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging kurban ini, tidak akan sampai kepada Allah darahnya ini. Yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah takwanya, adalah takwa yang mendorong seseorang melakukan ibadah kurban itu. Dan sekarang hadirin, sungguh disayangkan tidak sedikit saudara kita kaum muslimin yang kemudian mengotori ibadah yang mulia ini, ibadah yang agung ini, dengan niat-niat sekedar mendapatkan pujian manusia, sekedar ingin mendapatkan sanjungan dari manusia. Padahal tentunya melakukan ibadah untuk mendapatkan sanjungan manusia, ingin dipandang oleh manusia, yang merupakan perbuatan pria, perbuatan sum'ah, adalah perbuatan yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Allah. Oleh sebab itu, khatib berwasiat, mengajak pribadi dan seluruh jamaah dengan adanya ibadah kurban ini, maka kita tingkatkan, kuatkan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki, perbaharui tauhid kita, iman kita. Jangan sampai tauhid kita melemah, jangan sampai keimanan kita melemah, atau bahkan naudzubillah min dzalik, tauhid kita, keimanan kita ini menjadi lenyap dengan perbuatan-perbuatan syirik yang kadang-kadang kita melakukannya tanpa ilmu yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kurban merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka jadikanlah bentuk syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ini dengan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak. Mata kita, telinga kita, mulut kita, tubuh kita, harta kita, kesehatan kita, keluarga kita. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikanlah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini memanfaatkan semua nikmat yang telah Allah berikan ini untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari terbaik kita melakukan amal shalih. Tidak mampu kita beribadah dengan berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala, tempuh yang lainnya. Perbanyak takbir, perbanyak tahmid, perbanyak tahlil. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan nikmat mulut kita. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan tenaga kita, membantu. Jika saudara kita hari ini melakukan sembelihan kurban, kita bantu mengurusinya, menyembelihnya, membagikannya, sehingga semua kaum muslimin hari ini merasakan bahagia dengan datang Idul Adha. Dan yang ketiga, wasiat yang ketiga dengan adanya ibadah kurban ini, bahwa kehidupan kita akan selalu mendapat godaan daripada syaitan
di mana syaitan iblis telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan manusia. Maka pintu besar yang digunakan syaitan untuk menyesatkan manusia adalah kejahilan, adalah kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terus larut dalam kebodohan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal apa itu tauhid, tidak mengenal apa itu syirik, tidak mengenal apa itu al-haq, tidak mengenal apa itu batil, tidak mengenal apa itu yang halal, apa yang haram. Sehingga syaitan dan bala tentaranya dengan mudah menjerumuskan kita, memalingkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah. Sebagai penutup 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah sebaik-baik hari kita beramal salih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menginformasikan kepada kita tentang hal ini. Dalam hadisnya beliau menyatakan tidak ada hari di mana amal salih itu lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan jihad fisabilillah? Apakah keutamaannya itu masih dapat dikalahkan dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali baru dikalahkan kecintaannya itu apabila orang melakukan jihad fisabilillah, dia pergi berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa dirinya, membawa jiwanya, membawa hartanya, dan dia tidak kembali kecuali dengan namanya saja. Tidak ada yang kembali dari jiwanya, tidak ada yang kembali dari hartanya. Maka mari sekali lagi kita manfaatkan ini hari terakhir atau hari ke-10 di bulan Dzulhijjah hingga maghrib nanti. Mari manfaatkan sebaik-baiknya hari ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan amal soleh kita. Yang berkurban, mari jaga niat kita agar kurban ini semata-mata berasal dari ketakwaan lillahi ta'ala. Dan semoga kurban yang seperti ini pahalanya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan manfaatnya pun dirasakan oleh saudara kita kaum muslimin. Yang kedua, di hari ini bertepatan dengan hari Jumat, maka banyak keterangan di mana Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita jika bertemu 2 Id dalam satu hari, yang mana hari Jumat merupakan Id Usbu'i, hari raya yang sifatnya pekanan, dan Idul Adha. Banyak keterangan menjelaskan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin kepada kita untuk tidak sholat Jumat, tetapi menggantinya dengan sholat zuhur. Maka silakan manfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetapi tentu jangan sampai di masjid Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak tegak sholat Jumat. Sebagian kita tetap melaksanakan sholat Jumat, sebagian lagi mungkin mengambil rukhsah atau keringanan tersebut. Dan yang terakhir, sekali lagi mari kita manfaatkan apa yang kita miliki hari ini menjadi jalan kebaikan, menjadi amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya tenaga, manfaatkan tenaga kita untuk bersyukur, beribadah di hari yang penuh berkah. Yang memiliki harta dengan hartanya, yang memiliki kelebihan makanan, minuman, mari kita saling berbagi sehingga hal ini menyatukan kembali kaum muslimin. Hari ini kaum muslimin merasakan kebahagiaan di hari Id, di mana dalam Islam hari ini merupakan yaumul aklin wa syurbin, hari untuk makan dan minum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturkan kepada Peru Digital Parantos di Kempak Perlayaksa di sini Pelajaran untuk Jazakallah Khairan Pak Ustadz yang telah memandu acara kegiatan ini. Demikian yang dapat kita lakukan di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita ada